Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul kiram al-mukarramun wal-mukarramin. Yang saya hormati, saya muliakan para aparatur pemerintah, dalam hal ini Bapak RT, Pak RW, Imam Khatib Nagari Masjid Jami'ul Hijrah, para asatidz yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kedatangan para orang-orang soleh ini menjadi sebab Allah berikan kita keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Khususnya kepada keluarga besar almarhum Bapak Sayyidina Aksah, semoga diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah. Ini menjadi sebab diangkat derajat keluarganya dan dihapuskan segala dosa salah dan dari almarhum. Dan juga terlupa kepada para tamu undangan hadirin jamaah takziah yang dirahmati Allah. Yang pertama, meskipun dalam suasana duka, tidak mengurangi rasa hormat, rasa takzim kita, bersyukur kepada Allah. Semoga dengan memperbanyak syukur menjadi sebab Allah tambahkan kenikmatan kepada kita. Salawat dan salam tercurah limpahkan keharibaan junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti di yaumil akhir kita adalah orang-orang yang mendapatkan permohonan syafaat yang dimintakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kesempatan ini kami berdiri di sini bukan dalam kapasitas untuk berceramah atau menasihati, karena tentu banyak yang lebih pantas dan lebih layak untuk menyampaikan itu. Hanya saja kata Rasulullah, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat saja. Maka nanti mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat, terkhusus untuk yang berbicara, dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk yang mendengarkan. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita bacakan surat Al-Fatihah, khususkan untuk almarhum Bapak Sayyidina Aksah bin Zainuddin Amrud. Mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Almarhum dapat menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, karena kata Rasulullah, itulah awal jika di alam barzakh, di alam kubur sudah dapat menjawab pertanyaan man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Itulah awal keberhasilan seseorang. Perjalanan selanjutnya aisaru ba'dah, akan lebih mudah. Kita doakan almarhum izin Allah menjawab pertanyaan daripada malaikat di alam kubur. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa khususun Sayyidina Aksa bin Zainuddin Amrud. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, bahwa semoga ini hidangan yang diberikan tuan rumah juga diniatkan untuk almarhum. Karena di zaman Rasul pernah ada sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah yang ditinggal wafat oleh ibunya. Lalu sahabat Ubadah ini bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara saya berbakti untuk ibu saya yang sudah wafat?" Lalu Sa'ad nanya, "Kalau saya sedekah, in tasaddaqtu bihi anha ayan fa'uha ya Rasulullah. Kalau saya sedekah buat ibu saya yang sudah wafat, apakah ada manfaatnya Rasulullah?" Lalu Rasulullah menjawab, "Qala na'am." Maka ini yang telah dihidang oleh keluarga, baik airnya, baik minumnya, makanannya, ini mudah-mudahan diniatkan sedekah almarhum sebagaimana dalam sambutan tadi itu, mudah-mudahan dinilai
sedekah jariah. Walaupun sudah di alam kubur tidak bisa beribadah, tapi ada pahala-pahala yang terus mengalir. Semoga ini menjadi sedekah jariah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tuh Bapak Ibu yang lalu di depannya itu apa lontong, apa kue, makan nian Pak. Kalau perlu jangan disisain gitu. Jadi menjadi sedekah kebaikan untuk almarhum. Yang kedua, tentu hal yang bisa bermanfaat bagi orang yang sudah wafat yang dilakukan oleh orang yang hidup adalah mendoakan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 10, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Bahwa ada hal-hal yang berguna dilakukan orang yang hidup terhadap orang yang sudah wafat, diantaranya adalah mendoakan. Terlebih lagi didoakan secara beramai-ramai berjamaah. Mudah-mudahan ini dihitung sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacaan surah Yasin dari mulai malam pertama sampai dengan hari ini, bacaan-bacaan doa yang lainnya, bacaan salawat kepada Rasulullah, pujian-pujian kepada Allah, semoga itu dinilai sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan kebaikan untuk almarhum Bapak Sayyidina Aksah. Maka kepada keluarga beliau, khususnya anak-anaknya, doakan beliau karena tidak ada lagi yang lebih ampuh daripada doa keturunan-keturunannya. Ya. Kalau Imam Ghazali bilang mal maitu fil qabri kal gharik al mutagawithin yantaziru da'watan. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang yang sudah wafat seperti orang yang tenggelam di alam kubur, yang mana orang tenggelam itu sangat butuh namanya pertolongan. Lalu kalau orang sudah meninggal, nggak bisa dilempar dengan pelampung, nggak bisa dilempar dengan ban, nggak bisa dilempar dengan kayu lalu mengapung. Al-mutagawithin yantaziru da'watan. Orang yang sudah wafat sangat menunggu daripada kiriman-kiriman doa, terlebih doa yang dibacakan dari anak-anaknya. Maka kepada anak-anak almarhum, kalau sedih itu biasa, wajar Pak. Sedih, kita teringat, apalagi bapak namanya langgeng kita, langasuh kita segala macam dalam usia yang tidak singkat, hampir 60 tahun. Sedih biasa, wajar. Yang tidak boleh ini meratap, ngamuk, marah-marah, tidak ikhlas, tidak ridho. Tapi kalau sebatas menangis, berderai air mata, sedih ditinggal oleh orang tua, itu biasa. Namun jangan larut dalam kesedihan, karena itu tidak ada gunanya. Maka lebih baik gunakan tenaga itu untuk mendoakan. Tidak harus nunggu sudah sholat, di luar sholat doakan, nanti udah sholat juga doain lagi. Jadi dalam kesempatan doakan terus almarhum, karena beliau sangat menanti-nanti daripada doa au waladin solihin. Kata Gus Baha, memang ini betul Pak. Biasanya kalau yasinan 3 hari, 7 hari, justru anak-anaknya pada sibuk nyambut tamu, gak ikut baca yasin. Sibuk salamin orang, sibuk nyanter yasin, anaknya gak baca. Padahal dalam hadis itu bukan ustazin solihin, bukan kiaiin solihin. Di situ disebut awaladin solihin. Makanya Gus Baha kalau ada diundang model pengajian, anaknya nggak ikut ngaji, beliau pulang. Karena justru anaknya itu yang utama ngedoain buat orang tua. Kalau kita orang-orang lain dilihat dulu, sekalipun dia kiai, sekalipun dia ustaz, udah sholat belum? Udah bagus belum ibadahnya? Tapi kalau anak gak pakai begitu, maka kalau kita kirim Fatihah, umumnya kita mengkhususkan warna khususon. Tapi kalau anak gak pakai begitu gak masalah. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka yang pertama, doakan almarhum, terkhusus buat anak-anak beliau. Semoga doa itu disampaikan untuk almarhum Bapak Sayyidina Aksah dan menjadi rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua, semoga sedekah-sedekah makanan minuman ini juga dihitung sebagai sedekah jariyah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya ingin tahadusan binikmah saja, bahwa belum lama, mungkin sekitar 3 bulan 2 bulan yang lalu, ada salah seorang ustadz yang saya yakin sudah kenal semua, Ustadz Adi Hidayat. Dalam channel YouTube beliau bilang begini. Jadi Ustadz Adi Hidayat sedang ziarah ke pekuburan Ma'la yang ada di Mekah, yang dimana di situ ada salah satu ulama kita, ulama Indonesia yang karismatik, Mbah Maimun Zubair, dikubur di sana. Beliau wafat kalau tidak salah tanggal 6 Agustus 2019. Jadi Ustadz Adi Hidayat berkunjung ziarah ke pemakaman Ma'la dengan kawannya, yang mana memang kawan Ustadz Adi Hidayat punya bapak dikubur di situ juga. Jadi ziarah kawan bapaknya, kemudian sambil ziarah ke Mbah Maimun Zubair. Masuk ke kuburan Ma'la, ketika mendekati kuburan Mbah Maimun, mendekati kuburan itu, tiba-tiba beliau mencium aroma wangi, ada bau harum. Lantas ditanya keempat sahabat yang sama beliau, ini siapa yang pakai parfum katanya? Siapa yang pakai minyak wangi? Kok ada bau wangi? Padahal nggak lumrah di sana. Ya, apalagi di sana kan gersang, Pak. Bau begitu rasanya nggak mungkin ada, ya bisa menyebar. Maka ini salah satu tanda, salah satu ciri bahwa namanya waliullah itu ada. Kekasih Allah itu ada. Jadi dalam nanti Bapak boleh lihat di YouTube di channel beliau. Ustadz Adi Hidayat ini bukan tipe ustadz yang suka menceritakan hal-hal yang tidak penting. Maka kalau beliau sudah nyampein secara umum, ribuan orang bahkan jutaan orang tahu, itu ada arti dan maksudnya. Beliau ini bukan tipe-tipe orang yang suka ya mungkin ziarah kubur dipublis, tidak seperti itu. Tapi pernyataan ini langsung dari mulut beliau, saya kutip dan akhirnya saya sampaikan, dan kita harus tahu. Dan tidak sampai di situ. Kalau seingat saya, karena peraturan regulasi di Arab Saudi, pemakaman itu berapa tahun sekali dibongkar. Betul nggak, Pak? Iya. Berapa tahun sekali dibongkar pemakaman itu, karena jenazahnya harus diganti terus. Jadi begitu giliran kuburan Mbah Maimun ini digali, dibongkar, ternyata jenazahnya masih utuh, izin Allah. Ini menandakan bahwa apa? Ada orang-orang yang punya gelar waliullah, punya predikat kekasihnya Allah. Allah nggak rela kalau jasadnya dimakan oleh cacing tanah. Sampai sebegitunya Allah jaga jasadnya untuk tidak dimakan oleh cacing tanah. Ini baru pewarisnya. Kata Rasulullah, annal ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Ini baru pewarisnya nabi, ulama nih yang dijaga, apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak pernah ketemu, Pak, sama Nabi Muhammad, sama sahabat nggak ketemu, sama tabiin nggak ketemu, tabiut tabiin nggak ketemu. Kita ketemunya cuma dengan ulama-ulama aja. Maka yang berikut ini yang saya sampaikan, yuk dekat-dekat sekarang sama ulama. Tapi bukan dekat-dekat ada visi dan misi pribadi, bukan. Karena momen-momen begini ulama banyak dideketin. Kan begitu? Nah, jadi maksud saya, Mbah Maimun ini salah satu contoh barometer ulama wasatiyah. Kalau orang Kemenak bilangnya moderat. Ulama moderat. Ini contoh nih, Pak. Ulama yang punya pemahaman moderat, pemahaman wasatiyah, ini jasadnya dijaga sama Allah. Karena kenapa? Sekarang hati-hati, jangan cepat kagum, jangan cepat heran kalau ngelihat orang hafal hadis banyak, hafal Quran banyak. Lihat dulu pemahamannya. Karena nanti terbagi tuh dua kubu, antara Islam ekstrim kanan sama Islam ekstrim kiri. Kalau yang Islam ekstrim kanan, yasinan haram, tahlilan haram,
hormat bendera haram, upacara haram, haram semua, sesat semua. Yang nggak sama kafir, yang nggak sama bid'ah, yang nggak sama neraka. Itu yang kanan tuh. Kalau yang kiri boleh semua. Nikah beda agama boleh. Perempuan jadi khotib boleh. Perempuan jadi imam boleh. Kebablasan serba boleh. Liberal. Maka udah kita di tengah-tengah. Ikut ulama yang moderat. Ikut ulama yang punya pemahaman wasatiyah. Di tengah itu bukan berarti abu-abu. Udah betul. Maka kata Mbah Maimun, kalau orang religius tidak nasionalis berbahaya. Kalau orang hafal Quran banyak, hafal hadis banyak, tapi nggak nasionalis, hati-hati tuh. Kalau ngaji ketutup, kalau ngaji khusus, ngelihat gambar, nggak boleh ini. Hormat, togut, polisi, manfaatisan. Hati-hati. Ya. Jadi udah kita ikutin ulama-ulama yang punya pemahaman wasatiyah moderat. Di tengah dia, enggak nganan, enggak ngiri, adanya di tengah. Ya, jangan cuma gara-gara beda sholawat Ibrahimiyah sama sholawat Nariyah laju kafir-kafir. Sholawat apa itu? Enggak pernah diajarin sama Rasulullah. Entar dulu. Rasulullah berbicara tentang sholawat Ibrahimiyah itu konteksnya adalah konteks sholat. Maka Bapak Ibu kalau sholat yang dibaca pas at-tahiyat itu sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali, terus sampai akhir. Enggak boleh baca Allahumma sholli sholatan wa salim salaman taman. Enggak boleh, itu konteksnya. Tapi kalau sedang lagi pengajian tabligh akbar, sedang acara umum, ada sholawat tibil kulub, ada sholawat Jibril, ada sholawat Nariyah, ada sholawat-sholawat yang lain, boleh, nggak masalah. Jangan kita punya pemahaman, inilah kalau kata guru saya, kalau tidurnya kurang malam, mainnya kurang jauh, kopinya kurang pahit, asal ada yang beda, pokoknya sesat. Makanya main kudu rada jauh, Pak. Tidurnya kudu rada malam, kopinya kudu rada pahit. Jadi begitu nemu yang baru, nggak ujuk-ujuk kafir, sesat, bid'ah, hati-hati. Ya, makanya kita ikut ulama-ulama yang moderat, yang punya pemahaman itu sudah bagus. Dan salah satu bukti ulama moderat, jasadnya dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kekasih Allah. Maka kita minta sama Allah, nanti di yaumil akhir kita itibak dengan ulama itibak dengan tabi'ut tabi'in itibak dengan tabi'in itibak dengan sahabat itibak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya bersambung, ya. Dan jangan cepet-cepet untuk memvonis seseorang yang beda sama kita, yang lain sama kita. Jangan cepet-cepet bid'ah, jangan cepet-cepet kafir, jangan cepet-cepet sesat. Yang megang kunci surga bukan Mang Dedi, bukan. Yang megang kunci surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kesempatan ini tidak banyak yang saya sampaikan. Ikan sepat, ikan gabus, anak burung di pohon beringin. Lebih cepat, lebih bagus. Saya takut ngintip tadi nasinya keburu dingin. Kita doakan pada intinya almarhum Bapak Syedina Aksah bin Zainuddin Muhammad Lut, kiranya kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Dan kita yang hadir di tempat ini dalam rangka mendoakan beliau, setiap langkah kita dihitung karena sesuai dengan firman Allah, yauma idzin tuhaditsu akhbaruha. Bumi-bumi yang kita lakukan untuk melakukan amal soleh hari itu bakal ngadu sama Allah. Tempat-tempat duduk yang ibu bapak di sini gunakan itu nanti bakal ngadu sama Allah, karena bahwasanya pada hari ini, pada malam hari ini kita melakukan amaliyah. Mudah-mudahan dihitung amal soleh. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa nafsu susun Bapak Sayyidina Aksa bin Zainuddin Muhammad Lut, lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
kerajaan